Maraknya gugatan masyarakat dalam 1 dekade belakang menunjukkan problem kebangsaan yang kian kompleks di negeri ini. Belum usai dengan penanganan kasus pandemi yang meluluhlantahkan berbagai sektor, pemerintah justru memperkeruh kondisi dengan melancarkan agenda pembangunan gila-gilaan. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah di tingkat wilayah pun memiliki seruan yang senada tentang pembangunan dan investasi. Oh, yang mana yang ini? Ya, yang ini jauh. Jadi tidak ada pengaruh karena penggalian. Berapa meter? Cuma jalan itu mungkin sekitar 200 meter. Jauh. Terus sayangnya, pembangunan sejauh ini terbukti selalu diiringi dengan perampasan tanah milik warga. Tak sedikit dilakukan secara paksa, bahkan melibatkan tindak kekerasan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria melaporkan bahwa di sepanjang tahun 2021 telah terjadi sekitar 207 konflik agraria di 32 provinsi yang tersebar di 507 kota dan kabupaten. Market kita kan besar, 270 juta ya. Yang kedua, dilihat selama 5 tahun lebih sekarang ini Indonesia itu seksi banget untuk tempat investasi karena semua relatif mudah. Atas pemberian konsesi oleh pemerintah kepada para pemilik modal, baik dalam negeri maupun asing, telah menghasilkan sejumlah ketimpangan yang meliputi penguasaan, kepemilikan, distribusi, dan akses atas sumber-sumber agraria. Dengan didasari motif ekstraksi, eksploitasi, dan industrialisasi, pembangunan terus dilanjutkan. Bahkan hak masyarakat lokal atas tanah dan sumber alamnya hilang. Wajar jika akhirnya masyarakat menuntut kembali haknya yang dirampas. Namun, tampaknya teriakan dan tangisan mereka seolah tak ada artinya. Kebencanaan sosial pasti menimbulkan dampak psikologis dan menimbulkan rendahnya keberfungsian keluarga. Tanah warga yang diakuisisi, masyarakat lokal yang kehilangan pekerjaan, tingkat pendidikan rendah, menyebabkan kemampuan menyelesaikan masalah jadi tidak efektif. Lambat laun orientasi masyarakat akan tertuju pada kerja dan pemaksimalan gaji. Gairah mengurus anak menurun, ditunjukkan melalui minimnya pengawasan aktivitas anak. Relasi antar seluruh variabel tersebut menjadi penyebab munculnya perilaku maladaptif seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kenakalan remaja, perilaku anak yang sulit diatur, masalah akademik hingga gangguan psikotik, neurotik, dan kepribadian. Konflik agraria struktural terjadi disebabkan oleh paradigma politik kebijakan kita yang bercorak pembangunan, yang bercorak kapitalis, yang bercorak dehumanisasi. Itu yang kita temukan. Ini bentuk warisan paradigma pembangunan sejak abad 19. Ilmuwan ketika itu memandang hutan hanya sebatas wilayah tak berpenghuni. Jadi kita sebetulnya melanjutkan bentuk kolonialisasi saat ini. Yang kedua, adanya pemutusan hubungan atau relasi masyarakat dengan hubungannya tentang hutan. Pemerintahan kita dengan paradigma pembangunannya melihat bahwa alam, laut, dan pesisir itu sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, sehingga mereka hanya melihat bahwa persoalan ini ya mana yang lebih menguntungkan saja. Yang ketiga yang butuh kita ketahui, ini pengabaian payung hukum. Kalian teman-teman bisa cross check lebih jauh. Ini dari Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Dari TAP MPR nomor 9 tahun 2021. Semua jelas, ini diabaikan seperti itu. Seolah-olah ini hanyalah produk hukum namun tidak digunakan. Berdasarkan potensi alam yang dimiliki oleh warga Desa Wadas, kira-kira pengeluaran keluarga di Desa Wadas sebesar 4-5 juta, dengan asumsi dapat membiayai 2 orang anak yang sekolah.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dari UMK Kabupaten Purworejo, yakni sebesar Rp1.905.400. Sehingga tidak ada alasan pembenahan ekonomi bagi pemerintah dengan dalih kesejahteraan. Justru, masuknya pertambangan ini akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan laporan peneliti YLBHI Yogyakarta, terdapat ketidaksesuaian pada Peraturan Daerah Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, serta kejanggalan dalam SKIPL. Selain itu, izin lingkungan yang nyatanya serampangan terlihat dari: pertama, izin lingkungan diperuntukkan bukan untuk kegiatan pertambangan. Kedua, spanduk pengumuman permohonan izin lingkungan tidak mencantumkan desa wadas dan tidak diumumkan di desa wadas. Ketiga, penyusunan AMDAL nirpartisipatif. Keempat, tidak ada penyampaian informasi komprehensif terkait isi AMDAL kepada warga. Kelima, dokumen AMDAL tidak sesuai fakta bahwa warga wadas sebagian besar justru menolak pertambangan. Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan yang tidak memiliki IUP dan IUPK dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.